Ikut. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mahasiswa dan Pak Arnas, apabila Pak Arnas bisa nemenin saya, tolong nanti Pak Arnas ada tambahan informasi terkait dengan yang sistem pendingin ya untuk penghematan energi ini. Barangkali saya masih ada kurang lengkap atau ada update yang terbaru terkait dengan penghematan energi di sistem AVAC. Nah, jadi hari ini saya mau sampaikan kuliah umum terkait dengan, saya tulisnya strategi penghematan energi. Kenapa saya sebut strategi penghematan? Karena ini bahan yang saya sampaikan sebenarnya di training. Jadi di training kita punya unit training center di Salemba, dia punya training mesin. Kami sebutnya ini apa namanya? Ini nih UKK P2M DTM UI. Jadi unit kerja khusus. Jadi ini lembaga yang profit sebenarnya. Jadi untuk mengenerate revenue yang legal dan diminta oleh UI dan ditarget oleh UI. Nah, ini makanya saya biarkan aja nih judulnya seperti ini biar nanti jelas bahwa ini source-nya saya ambil dari P2M ya. Oke. Nah, tentunya saya awali dengan trilema. Jadi kalau kita sering dengar waktu dengan istilah dilema, oh dilema itu apa? Antara dua kan, dua sesuatu yang akhirnya menjadi pertimbangan buat kita harus milih, ya kan? Nah, ini sekarang trilema. Apa itu trilema? Ini semuanya diawali dengan huruf E. Ya, ada energi, ya, kurang tebal nih kayaknya nih. Kurang ada energi, ada ekonomi, ya. Saya tambahin tebelin lagi, gimana caranya? Oke. Dan yang terakhir sebenarnya yang tidak kalah pentingnya adalah environmental, lingkungan. Oh, kurang L ya, kurang N ya, environmental. Nanti ejaannya dicek ulang. Oke. Jadi ini kita sudah pasti ya kan, sudah pasti ini energi nanti menjadi dilema buat kita ya. Terkait nanti dengan pemborosannya sumber daya energi yang sudah kita bahas, ini akan menjadi pertimbangan yang apa namanya, yang nggak perlu kita, yang tidak bisa kita kesampingkan. Nah, tentunya nanti kaitannya apa, ke ekonomi, biaya, cost. Ya, mungkin kalian kemarin yang pernah KP di mana itu, yang di geothermal, yang di kemudian yang di batu bara, bisa lihat kan berapa sih rupiah per kWh-nya? Ya, berapa sih yang mampu dibayar, yang diberikan ke masyarakat, yang masyarakat mampu buat industri gimana? Ini kan jadi dilema kan? Ya, kita pengen supaya energi mumpuni, ya, paten energi tapi dengan harga murah. Nah, ini kan yang problem. Sementara kita punya geothermal itu angkanya masih tinggi rupiah per kWh-nya. Sehingga dari sisi ekonomis dia tidak ekonomis dibanding dengan batu bara ya. Ya, walaupun batu bara sendiri yang sempat saya sampaikan bahwa ternyata ada beberapa komponen atau cost yang tidak dimasukkan di situ di rupiah per kWh-nya. Apa contohnya? Kalian pernah lihat kan yang film itu, film apa namanya, Sexy Killer itu kan? Ada komponen yang tidak dimasukkan di batu bara itu, di coal itu. Ya, apa yang tidak dimasukkan? Nah, ini environmental cost nggak dimasukkan di situ, sehingga dia seolah-olah rendah tuh batu bara. Padahal dia kalau ini dimasukkan mungkin barangkali bisa lebih tinggi dibanding geothermal. Nah, environmental ini menjadi isu yang perlu kita pertimbangkan juga, ya. Apalagi sekarang nih, ya, pernah ada diskusi kita kan terkait dengan IKN, Ibu Kota Nusantara itu, dia mau pakai apa powernya, gitu. Sementara di sana memang banyak batu bara, batu bara oke digali, tapi nanti tanahnya nggak tambah luas, penduduknya makin banyak, sementara space yang digunakan itu jadi makin sedikit karena di open pit itu kan. Nah, ini yang saya perlu sampaikan yang di awal ini terkait dengan trilema. Ya, kalau kita berbicara isu environment sekarang ini nggak bisa lagi kita kesampingkan, harus ya masalah lingkungan ini. Contohnya kasus nih misalnya Pak Arnas ya. Kita bikin AC dengan teknologi canggih, ya, dengan teknologi canggih, terus kemudian canggih lah pokoknya. Terus kemudian apakah difikirkan di situ masalah nanti kalau dia sudah tidak terpakai lagi tuh AC mau dikemanain? Pernah nggak terfikirkan? Paling nggak ada cost yang di situ, misalnya buat dia nanti dibuang, ada cost nggak di situ yang dialokasikan? Ya, pernah nggak terfikirkan itu? Kita bikin yang macam-macam semua gitu. Pernah nggak terfikir masalah environment-nya? Ya, ini kan jadi problem sebenarnya kan. Apakah dia disposal? Apakah dia bisa di recycle barangnya itu? Kalau enggak berarti nanti numpuk jadi sampah. Ya.
Nah, Pak Arnas mungkin mengalami juga. Saya juga pernah di Jepang. Jadi di Jepang itu sudah apa namanya? Oh, udah establish lah masalah sampah gitu kan. Ada kos memang yang kita harus keluarkan untuk kita buang sampah tuh ada kosnya. Jadi ada perusahaan ya yang memang apa namanya menangani masalah sampah ini. Bahkan waktu-waktu buangnya pun diatur supaya lebih rapi gitu ya. Nah, kita kayaknya belum sampai ke sana. Belum care nih masalah ini nih. Ini Ya, belum Pak, care gitu masalah ini. ada pengalaman yang menarik, Pak. Jadi Ya. terkait AC ini kebetulan Ah. teman saya itu ngontrak di apartemen yang Hmm. 2 kamar. Dua Kamar kamar. yang satu ada AC-nya, yang satu enggak ada. Akhirnya dia Ah. inisiatif dipasang AC-nya. Oke. Ah. Setelah itu, setelah berapa tahun dia pengen pindah, Pak. Ya udah AC-nya mau saya tinggal, dibilang gitu. Kata Ah. yang punya rumah, saya nggak mau. Anda Hmm. ambil AC Anda. Ya dia Hmm. bingung kan. Akhirnya Ah. untuk membuang AC dibayar gitu. Iya, di Jepang kan. Padahal kalau di sini kan yang punya kontrakan kalau dikasih AC, oh terima Seneng kasih. dia. Di sana nggak mau karena nanti pada akhirnya seperti yang Pak Iman bilang tadi, di ujung-ujung pas dia ngebuang dia bayar. Iya. Nggak mau. Nah, kita di sini seneng padahal orang yang ngebuang itu asing di sampah gua buang gitu kan. Jadi buat adik terima kasih Pak Arnas tambahan informasinya. Buat adik-adik kalian, ini tolong nanti ini jadi fokus Anda juga. Di awal kuliah dulu ada kuliah umum dari Prof. Raldi kan. Jadi dari Prof. Raldi itu eh, yang fokusnya saat itu ke environment lingkungan itu masalah ini sampah panas. Ini juga sampah sama. Nanti kita akan bicara di sini terkait dengan sampah panas nih, waste city nih. Sama juga, gitu kan? Itu sampah gitu kan. Gimana ini lebih berbahaya malah ke lingkungan yang lebih global buat kehidupan orang banyak kan. Nah, ini juga nanti akan jadi isu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa saya ingatkan, tolong nanti kalian juga begitu. Anda masuk di birokrasi, Anda masuk di research center, atau mungkin barangkali bergerak di bidang akademik, atau jadi pengusaha, ini harus difikirkan betul. Ya, masalah environment. Oke, kemudian saya lanjutkan sih. Nah, kalau berbicara terkait dengan energi, ya, barangkali ini saya bisa klasifikasikan, ya ini berdasarkan yang ada di saya aja gitu. Jadi kalau di energi kita klasifikasikan, kan kita sekarang mau niatnya ke energinya nih kan, ya ke energinya. Walaupun dari ekonomisnya pun saya di sebagian riset saya itu saya lakukan. Artinya gini, begitu saya ingin membuat sebuah riset, ada produk, ya teknologi di situ yang akan dikembangkan, itu saya bikin teknoekonomisnya juga. Ini ekonomis nggak kalau diterapkan dari sisi uang gitu kan, berapa dia harus balik modalnya nanti, ya. Nah sementara yang ini fokus ke energi dulu. Nah kalau saya golongkan energi yang ada sekarang ini paling nggak pertama tentu kita sudah tahu ini buat lighting kan, ya buat penerangan, ya buat penerangan. Nah ini saya biasa nih gitu ikut Prof Raldi nih. Jadi bikin garis-garis kayak gini gitu kan. Nanti ada lampu, ada hemat energi, ada LED kan. Ada tahu kalian tahu? Ada balas elektronik, kapasitor yang bisa hemat gitu kan. Bahkan beberapa sales juga sering datang ke rumah. Pak ini pakai ini Pak, pakai ini. Saya bilang, lu buktikan dulu. Saya bilang 3 bulan benar nggak nih turun gitu kan. Kalau benar turun, oke saya beli gitu kan. Jadi banyak tuh sales-sales datang ke rumah itu nawarin itu. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah ini harus ada struktur terkait dengan yang mengurusi terkait dengan energi. Ya, ada manajernya, ada manajemennya. Bagaimana manajemen energi? Ini terkait dengan SOP misalnya. Nah, di sini di departemen sudah mulai nih, departemen teknik mesin. Kita ada lampu-lampu yang nyalanya itu secara otomatis. Ya, masuk ke toilet, nyala, terus nggak ada pergerakan, mati tuh. Kaget juga kita kan, kok mati? Begitu kita gerak, kok nyala lagi? Nah, ini kan salah satu upaya. Itu bagian dari salah satu manajemen energi. Ya, lighting. Kemudian yang berikutnya adalah HVAC. Nah, ini bidangnya Parnasnya, HVAC. Heating, ventilation, air condition. Ya, ada beberapa yang bisa dilakukan ya. Tentunya nanti ini akan banyak lagi cabang-cabang yang lain. Ini bagian dari kalian, tugas kalian nanti. Jadi kalau saya sebut di sini yang pertama HVAC, ada yang namanya retrofit. What's the meaning of retrofit? Arya bisa bantu saya, Arya. Chandra. Ya, kebetulan persis di depan saya ini wajah Anda nih, Arya. Ya, Pak. Coba kamu. Retrofit. Retrofit, kamu bisa jelaskan masalah retrofit itu apa? Bentar Pak, saya cari dulu Pak. Nggak usah cari, kalau cari ntar lama lagi, nggak usah, nggak apa-apa. Kalau nggak tahu nggak apa-apa ya, kita ganti ke yang lain. Kalaupun enggak, kalau Anda yang mau sampaikan salah pun tak masalah. Saya belum kebayang Pak Belum retrofit. kebayang, oke nggak Iya, apa-apa. Oke apa? nggak apa-apa. Irfan, Nafis. Irfan. Saya juga belum tahu, Pak. Belum tahu juga. Naufal, Makarim. Saya juga belum tahu. Adiatma, Arya.
Belum kebayang juga. Saya ini Pak pernah diskusi bareng Pak Agung Samsudin waktu Tuber retrofit itu kayak mengganti suatu sistem yang udah ada gitu Pak. Itu sih, Contohnya Pak. apa? Kalau kemarin itu kita bahasnya soal ini sih Pak, kayak yang keran air tapi kita ganti gara-gara lagi masa pandemi jadi keran air otomatis gitu sih Pak, kemarin mengganti sebuah sistem. Ya. Diskusi. Oke. Terima kasih informasinya. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat, ini kita kan fokusnya ke HVAC. Berarti kalau saya berbicara retrofit yang terkait dengan HVAC tentunya. Jadi pembaharuan, jadi mirip seperti yang disampaikan oleh siapa tadi, Adhyatma ya. Pembaruan retrofit, ini akan saya jelaskan nanti salah satu contoh yang sudah dilakukan oleh staf dosen teknik mesin untuk melakukan retrofit ya. Atau nanti Pak Arnold bisa lebih detail lagi jelasin, dia salah satu yang dilakukan apa? Mengganti fluida atau freon ya, menjadi hidrokarbon. Ini retrofit. Tentu ini kita mencari benefitnya ya. Berarti kalau hanya dirubah tapi nggak ada benefitnya percuma, enggak. Ini ada benefit yang kita harus dapatkan di sini. Nah, nanti akan kami jelaskan secara detail bagaimana merubah freon menjadi hidrokarbon itu. Dan ada keuntungan di situ, ada profit di situ. Dan ini sudah dilakukan, bahkan jauh-jauh beberapa tahun yang lalu sudah dilakukan oleh staf dosen teknik mesin, dan kasusnya ini AC yang ada di di UI ya, baik di Depok maupun di Salemba, itu retrofit. Kemudian yang kedua sistem tata udara. Apa ini maksudnya sistem tata udara? Ya, ini ya sebagaimana tertulis di sini HVAC, sistem tata udara ini juga akan menjadi poinnya untuk kita melakukan konservasi penghematan. Ya, bagaimana sistem tata udaranya? Apakah sudah betul? Ya, ada kasus yang terakhir ini misalnya, ada kita diminta untuk bikin merenov ruangan rumah sakit menjadi ruang isolasi. Begitu menjadi ruang isolasi, tentu kan dia punya standar tersendiri. Apa yang saya maksud standar? Di dalamnya ruangan itu nanti ada klasifikasinya, clean room itu ada dua, ada positive pressure, ada ruang negatif, ada ruang positif. Nah, ini nanti ada perbedaan nih antara clean room ini dengan ruang misalnya tadi, ya, yang ruang isolasi. Ya, ruang isolasi dia harus negatif. Kenapa dia negatif? Karena dia harus memastikan bahwa tidak ada virus-virus nanti yang keluar. Ya, tidak ada virus-virus yang keluar. Berbeda sama ruang operasi. Kalau ruang operasi itu dia harus positif. Ya. Nah, ini bagaimana kita mengatur sistem tata udaranya supaya lebih hemat. Jadi nggak ada pemborosan di situ. Aliran airnya, standarnya berapa nih? Dia supply-nya berapa, dia keluarnya berapa, exhaust-nya berapa gitu kan. Ya, atau cabang-cabang ducting-nya nanti terlalu banyak cabang, ini kan juga akan padahal HVAC ini sistem. Nah, ini belum mungkin saya sampaikan sekarang di sini atau mungkin di kesempatan nanti saya sampaikan bahwa HVAC ini sudah pasti saya bilang tadi ya, beberapa referensi ini sudah besar, ini 60% barangkali ini. Jadi pemakaian energi itu 40-60% itu untuk HVAC di gedung, apalagi kita di daerah tropis. Ya kos-kosan aja sekarang udah banyak pakai AC itu. Artinya apa? Tingkat kebutuhan AC ini tinggi dan itu menyerap energi yang cukup besar. Ya, tolong kalian cek lagi nanti. Ini di beberapa referensi selalu mahasiswa pun kalau dia buat seminar buat distrik terkait dengan energi pasti akan disampaikan tuh asal muasal itu. Latar belakangnya karena HVAC energi itu sangat besar. Ya, sehingga kita perlu cari alternatif nanti. Nah, kemudian yang berikutnya adalah materialnya. Ya, artinya apa? Ada potensi kita untuk mengganti barangkali material terkait dengan HVAC. Ya, sehingga nanti ada penghematan di situ dengan penggantian material. Dan yang berikutnya sama juga dengan tadi yang lighting, ini ada manajemen energi. Ya. Termasuk teknologi barangkali ya, teknologi. Nanti di sini mungkin barangkali Pak Anas bisa jelaskan, kita kebetulan saya terlibat di pembangunan rumpun ilmu kesehatan dan rumah sakit UI, itu untuk rawat inapnya kita sebenarnya sudah menggunakan sistem VRF atau VRV. Nah, apa itu VRF? Apa itu VRV? Kevin, Dani. Iya, Pak. Kamu pernah dengar itu VRF atau VRV itu? Masih belum pernah, Pak. Dengar pernah barusan lah. Saya ngomong kan VRF, kamu dengar, tapi belum tahu. Iya. Teddy ada Teddy? Barusan ini, Pak. Hadir, Pak. Ya, Teddy masih di Medan kamu, Ted? Enggak, Pak. Sudah di Depok saya, Pak. Depok. Oke. Kamu tahu itu VRF, VRV? Pernah pelajari, pernah baca?
Belum Pak, belum Belum pernah. belum tahu saya Pak. Siapa lagi nih yang perlu saya panggil? Iya, munculnya kok dia aja nih. Hana, mana Hana? Nabila. Oh, saya Ya, panggil. Iya, Pak. Ya, kamu pernah baca tentang terkait dengan sistem AC yang menggunakan sistem VRV atau VRF ini? Sejujurnya belum pernah sih, Oke. Pak. Jujur. Belum pernah dengar. Oke, nggak apa-apa. Ilham. Ya. Ilham. Mana Ilham? Tak dengar pula ini Ilham. Ilham. Saya Pak maksudnya. Hah? Iya. Raffi Ilham. Oh iya ya Pak. Tahu kamu ini VRF VRV ini? Belum pernah dengar. Sih, Pak. Ya, oke. Nanti akan dijelaskan lah. Mudah-mudahan lebih detail nanti. Jadi yang jelas kita rumah sakit kita pakai ini. Kalau dari singkatnya nanti bisa kalian cek gitu ya. Variabel refrigeran yang F-nya ini flow. Kalau dia V berarti volume. Nah, ini sebenarnya prinsipnya sama aja. Ya, kenapa dia bisa beda ini? Ini terkait dengan brand. Terkait dengan brand. Jadi kalau kita bilang VRF ini panas ini yang panas yang Daikin itu apa? VRF ya? VRV ya? Daikin itu yang VRV yang bawa Pak. Itu VRV ini Daikin ya, ini brand Daikin. Jadi nah, kalau kita berbicara VRF ini biasanya ke Panasonic nih. Kalau yang VRV sudah dipatenkan Pak, jadi namanya nggak bisa dipakai sama yang lain. Makanya itu tadi terkait dengan brand. Jadi kalau VRV udah pasti Daikin gitu ya. VRV itu ada Panasonic, ada Samsung juga sudah mulai. Jadi ini nanti kan kita jelaskan kenapa ini ya. Kenapa bedanya ini? Kenapa dia berubah menjadi flow dan volume? Oke, itu terkait sama HVAC system. Nah, bagaimana dengan electric equipment? Ini sebenarnya banyak nanti electric equipment ini sebenarnya ini banyak yang kita lakukan untuk bisa kita lakukan terkait dengan penghematan energi, ya. Nah, tentunya nanti di sini sama semua. Jadi kalau dari ketiga ini manajemen energi ini ada semua nih. Artinya apa? Perlu ada orang yang khusus menangani masalah ini sebenarnya, ya, terkait sama energi ini. Nah, ini yang secara general dulu saya sampaikan terkait dengan energi, ya. Jadi tolong diingat ya, ada manajemen energi. Nah, kemudian ada saving energy. Mengapa energi? Ya. Pertama, sumbernya semakin langka. Kenapa bukannya sebenarnya semakin langka? Berkurang terus kan? Walaupun mungkin barangkali kita juga ada potensi untuk mencari sumber yang lain gitu ya. Ya. Kebutuhan energi semakin meningkat. Wajar. Kenapa? Jumlah penduduk makin banyak. Barang-barang teknologi yang membutuhkan listrik juga makin banyak. Ya. Kemudian energi alternatif belum efektif sebagaimana kalian ketahui kan? Bagaimana potensi yang sering kita bahas tuh, geothermal, bagaimana potensi solar, bagaimana potensi angin. Ya, jadi ini masih belum kita lihat masih belum efektif. Sehingga kita masih terpaku dengan sumber energi yang konvensional dengan batu bara. Ya, selama ini kita masih pakai batu bara, ya. Oke, ini mengapa energi? Dan ini saya kasih tanda adalah uang. Ya. Jadi kalau saya ngajar di industri, khususnya orang-orang yang maintenance, yang bergerak di bidang maintenance itu orang-orang yang cuma menghabiskan uang. Ya. Bagaimana dia bisa mengenerate uang? Dia tidak bisa mengenerate uang, tapi apa yang bisa dilakukan? Dia hanya bisa menurunkan maintenance cost dengan melakukan penghematan energi. Nah, itu yang dimaksud dengan uang itu. Ya. Oke. Nah, ini beberapa tindakan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini yang saya sampaikan pada saat kami melakukan training buat industri-industri. Ada komitmen manajemen. Ya. Terus ini juga mengangkat pengusaha terkait dengan energi. Kalau di kita mungkin barangkali ada manajer untuk SDM, untuk fasilitas ya, untuk fasilitas, sarana dan fasilitas. Ini mesti memang ada orang yang khusus untuk menangani masalah itu. Kemudian lakukanlah audit energi. Nah, biasanya ini yang sering dilakukan. Orang kalau disebut audit energi itu fobi dengan kata-kata audit energi. Padahal sebenarnya audit energi sebagaimana seperti kita mau ngecek badan kita, nih kondisi badan saya harus medical check up gitu kan. Kan saya harus tahu dulu kondisinya. Jadi sebelum kita lakukan hal-hal yang lebih jauh, makanya kita lakukan audit energi dulu. Ya, ini Pak Arnas mungkin pernah terlibat sama Prof. Nasruddin nih. Lakukanlah audit energi. Jadi saya dulu tahu, udah lama sekali malah sebelum berangkat ke Jepang tuh.
melakukan audit energi di beberapa gedung pemerintah. Ya, gedung pemerintah, salah satunya gedung cabang-cabang Bank Indonesia yang ada di daerah-daerah. Kita lakukan audit. Ya, sampai nanti kami bisa memberikan rekomendasi. Ya. Jadi artinya sebelum kita melakukan tindakan sesuatu terkait dengan penghematan yang akan kita lakukan, kita harus tahu dulu potretnya. Kita harus mapping dulu. Ya, ini tantangan sebenarnya kalau bisa di kita nih dilakukan nih di Departemen Teknik Mesin nih. Jadi kadang-kadang kita kerja di luar melakukan audit, kita di gedung sendiri nggak diaudit gitu kan. Betul, Pak. Mestinya nih Pak Arnas kita bisa tugaskan ke mahasiswa nih. Kayaknya tapi pernah lah mahasiswa ngasih tugas. Tapi di Pernah? kategori audit energinya Pak Nas, biasanya gedung-gedung kita diaudit, Pak. Oh iya, tinggal diekspos nanti hasilnya tuh biar kita tahu. Dan yang tadi saya sampaikan juga kita mesti tahu nanti apa yang harus kita lakukan. Terutama nih Pak Arnas ya, nih gedung kita ini udah lebih dari 30 tahun. Tahun 87 berarti 35 tahun ya. Gedung kita ini tahun 87 baru mulai beroperasi. Saya masuk 88. Ya mulai dibangun tentunya mulai 85 ya. Kalau dari sini aja 87 ke sekarang ini udah 35 tahun. Kita mesti cek ini, audit ini. Ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan audit, ini ada yang namanya pro-return. Apa itu pro-return? Pro-return itu sebenarnya satu program yang bukan fenomenal ya, memang diisukan menjadi isu sentral untuk industri-industri melakukan pro-return. Apa itu pro-return? Pro-return itu singkatan dari program pengiritan sebenarnya. REIT-nya itu pengiritan energi. Ya, program pengiritan energi. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi, harus ada manajemen. Apalagi sekarang ISO sudah ada kan terkait sama energi kan? 50.001 ya, Pak Arnas ya? Betul ya? Iya, betul, Pak. 50.001, Pak. 50.001 ya. Jadi memang sudah dari sistem ISO pun sudah membuat sebuah sistem untuk terkait sama energi. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa main-main lagi energi. Kalau dulu kita tenang-tenang aja tuh. Sekarang udah nggak bisa nih, harus kita pikirkan betul masalah energi. Dan tentunya nanti setelah diaudit, ada evaluasi, ada analisa, ada yang harus kita lakukan tindakan di sini. Ya. Nah, dari mana Anda mau mulai? Nah, saya buat di sini, ini sekali lagi saya katakan, kalau saya buat di sini, berarti ini Anda harus berpikir ke depan. Jadi kalau nanti Anda setelah kuliah selesai, Anda ditempatkan di sebuah perusahaan sebagai manajer, dan saya katakan bahwa nanti Anda begitu kerja, itu Anda bukan kacung. Kacung dalam tanda petik artinya, Anda punya level nanti di sebuah perusahaan itu. Ya, apalagi kalau Anda sudah punya sertifikasi kompetensi pada saat mahasiswa, tentu Anda nanti ada bargaining position nanti di perusahaan itu. Ya, ini juga mungkin saya infokan ke Anda. Ini salah satu sebenarnya yang harus didorong kepada mahasiswa untuk begitu dia selesai kuliah itu tidak hanya ijazah sarjana teknik, tapi juga sebenarnya ijazah atau sertifikat profesi atau sertifikat kompetensi. Nah, misalnya terkait sama energi, terkait sama piping misalnya, ya kan? Jadi, nah lepas daripada itu saya katakan kembali bahwa Anda nanti posisi itu bukan di bawah sebagai seorang engineer, ya posisi Anda di atas, ya. Nah, bagaimana nanti begitu Anda di posisi sebagai manajer dan ngurusin masalah energi, Anda bisa diminta untuk melakukan sebuah perbaikan efisiensi energi. Ya, atau barangkali Anda sebagai konsultan barangkali ya, konsultan terkait sama energi, bisa aja kan? Ya. Nah, ini sekarang saya posisikan Anda sebagai seorang manajer. Ya, di perusahaan yang diminta untuk melakukan suatu efisiensi atau penghematan energi. Ya. Nah, ini saya ambil, ini saya copy paste dari tadi yang training tadi ya. Jadi entah sebagai manajer puncak atau direktur atau manajer menengah diminta untuk memperbaiki kinerja perusahaan Anda yang terkait dengan perbaikan sistem energi. Ya, ini selalu ditanya nih, bagaimana mengorganisir biaya produksi? Selalu saya katakan. Ya. Production cost itu menjadi target, bahkan di beberapa perusahaan itu dijadikan sebuah kompetisi. Jadi tidak hanya cost, jadi ini terkait sama produksi, ada cost, kalau di produksi gitu ya, ada time production-nya berapa, cost production berapa, bisa turun nggak dari sebelumnya, waktunya bisa turun nggak dari sebelumnya,
cost-nya bisa turun nggak dari sebelumnya? Begitu dia cost-nya turun, baik waktu maupun biaya, maka kan energi akan berkurang. Produktivitas naik. Nanti ujungnya apa? Benefit naik, gaji naik. Ya. Nah, ini saya katakan sekali lagi, ini tantangan. Jadi di beberapa perusahaan ini dijadikan kompetisi. Ya, kalau kalian pernah dengar ada yang namanya GKM. Sekarang mungkin barangkali masih ada GKM. GKM itu gugus, K-nya itu kendali, mutu. Ini biasanya di perusahaan-perusahaan Jepang. Dan begitu diadakan kompetisi, ada pertandingan, ada terus kemudian ada pemenangnya. Nah, pemenang itu diberikan apresiasi. Ah, ini juga penting. Ada apresiasi yang diberikan begitu kita melakukan sebuah, contohnya misalnya tadi penghematan energi sehingga cost-nya, production cost-nya berkurang, time production berkurang, pemenangnya itu harus diberikan apresiasi. Ini yang dilakukan. Ya. Dan yang berikutnya berarti apa? Yang berikutnya apa? Kinerja lingkungan. Ya. Terus kemudian kekhawatiran kenaikan harga energi. Nah, ini juga menjadi bahan yang harus ini, apalagi sekarang ya kan, mengurangi kekhawatiran akan kenaikan harga energi dan kelengkapan energi. Sekarang mungkin barangkali udah, kalian tahu lah, bensin sekarang naik itu kan, ya itu dampaknya seperti bola salju itu kemana-mana itu merembet itu. Jadi nggak cuma sekedar bensin naik terus ongkos naik segala macam, kemana-mana itu akan naik. Nah ini penting nih buat kalian bisa nanti melakukan sebuah terobosan dengan fenomena yang terjadi sekarang ini misalnya. Ya. Kemudian memenangkan pelanggan-pelanggan baru yang mempertimbangkan faktor lingkungan. Ini nanti terkait sama kalau Anda nanti menjadi ada vendor-vendor lah gitu kan, vendor-vendor kita bisa persyaratkan itu sapon-sapon kita minta supaya yang hemat energi, ya tentu juga nanti masalah kalau dia vendor dalam pembangunan ada K3-nya juga, ya, Frognadi ketat nih kalau masalah ini deh. Ya, oke. Jadi ini poin-poin yang terkait sama perbaikan efisiensi energi. Nah, ini saya pikir saya skip aja komitmen manajemennya ya, tekad bijaksana ini udah nggak perlu saya sampaikan. Nah, ini terkait sama ini. Jadi kalau saya bilang tadi, kalau Anda sebagai posisi manajer, maka Anda sebagai orang dalam. Kalau Anda sebagai konsultan, berarti Anda orang luar. Ya. Jadi ada beberapa juga tuh yang melakukan kayak semacam audit energi deh. Audit energi kita bisa lakukan ya. Contoh tadi yang Pak Anas sampaikan, Pak Nasruddin sudah diminta beberapa kali menjadi auditor, mengaudit energi beberapa gedung. Nah, kebetulan, ya bukannya kebetulan juga sih sebenarnya. Jadi 2012 sampai 2016 itu saya sebagai kepala P2M. Nah, waktu itu saya menawarkan, nah ini dia nih. Jadi rangkaiannya gini, begitu kita ada audit energi, ya tentu tadi kan saya katakan ada rekomendasi kan. Setelah rekomendasi, ada rekomendasi, kemudian kita lakukan apa? Tindakan di sini. Nah, contohnya apa tadi yang saya katakan? Saya melakukan audit energi tentu di Gadung, saya lupa. TV-nya dulu apa ya? TV One atau apa gitu ya? Mau ke stasiun TV lah, kita lakukan audit energi, beberapa gedung. Nah, dari beberapa gedung kita sampaikan bahwa ini problemnya ternyata nih, kita harus melakukan mereduce energi untuk HVAC. Ya, jadi buat kami, saya dulu di P2M ini dapat 2 proyek sebenarnya. Paham nggak? Kalau 2 proyek ya. Pertama di audit energinya, kemudian yang kedua di sini. Apa yang saya lakukan? Saya buat proposal penawaran untuk mereka memasang atau melakukan retrofit. Nah, tadi yang retrofit tadi itu. Ya, mengganti freon-freon yang ada di gedung itu dengan hidrokarbon. Ya. Saya bilang free. Nah, kalian kaget kan kalau saya bilang free? Free kaget kan kalau saya bilang free kalian? Kenapa bisa kaget? Kenapa saya bilang ini tawaran ini retrofit saya bilang free? Kebayang nggak maksudnya? Dinda, mana Dinda? Hadir, Pak. Oke. Tadi jelas yang saya maksud pertanyaan saya. Jadi dari program audit energi, kemudian ada rekomendasi, kemudian ada tindakan, saya bikin proposal terkait dengan retrofit, saya bilang free. Anda nggak perlu investasi di situ. Anda kebayang nggak, Dinda?
Saya masih belum kebayang free-nya gitu Kebayang. sih Pak, karena kan sebenarnya perlu ada kayak dana riset gitu mungkin Pak. Jadi Perlu ada free-nya apa? itu kayak riset gitu Oh, kan. riset. Perlu Oh, ya. ya, perlu Perlu dana gitu. riset. Jadi belum Iya. kebayang free-nya seperti apa gitu. Nah, iya itu Pak. Oke. VDRC mana nih? Tari. Mana Tari? Iya Pak, Kamu kebayang nggak? free belum kebayang juga sih Belum Pak. kebayang juga. Iya. Siapa lagi yang wanita di sini selain kamu tadi? Siapa yang merasa wanita sebelum saya panggil? Lu ngaku dulu deh. Tadi Nahana udah ya. Siapa lagi nih? Nggak ada lagi ya wanita di sini? Nomor 3. Halo? Siapa lagi nih? Dinda. Coba kamu sebutin teman kamu yang wanita, Din. Din? Tes. Ya, tes. Siapa? Siapa ya? Yang hadir tadi, yang sudah wanita yang hadir sini. Siapa? Amira deh. Amira mana? Hah? Salsabila. Mana Amira? Salsa Pak, salsa. Salsa mana Salsa? Mana Salsa? Salsa. Salsa mana? Mana Bil? Nggak ada Bil. Din. Oh, disconnect ya? Disconnect. Bener Pak, saya cari aja deh. Yasmin aja deh, Yasmin. Mana Yasmin? Yasmin mana? Halo Pak, maaf tadi saya sempat hilang sinyalnya. Siapa itu? Iya, Pak. Yasmin Pak, saya Yasmin. Ya Yasmin, oke Yasmin. Iya. Ini lihat layar saya ya, yang di layar mau lihat. Ini saya bilang tadi setelah saya lakukan audit, ada rekomendasi, kemudian saya tawarkan sebuah proposal untuk melakukan retrofit terkait dengan, karena kami sudah pasti juga bahwa kebutuhan energi yang besar di gedungnya itu pasti AC. Dan saya tawarkan ini proposal dengan free investasinya. Kamu kira-kira kebayang nggak yang saya maksud dengan free? Investasinya ini free. Nggak perlu investasi. Jadi dari kami semua nanti investasinya. Kebayang nggak kamu? Kebayang nggak, Yasmin? Kalau sampai sekarang saya belum kebayang sih, Pak. Belum kebayang juga. Investasi kayak apa? Oke, silakan siapa yang mau ngasih pendapat terkait sama ini? Investment cost investasinya 0. Ada yang mau ngasih pendapat? Ada? Irsyad, mana Irsyad? Hadir Pak. Oke, Irsyad. Gimana menurut kamu? Ide saya ini gila nggak nih? Belum kebayang juga saya Pak. Belum kebayang. Fasal? Iya Pak. Nah, kamu kebayang nggak? Gimana ya Pak sebenarnya? Belum Masih kebayang belum juga. terlalu sih Pak. Ini terkait sama retrofit loh ya, ini retrofit. Oke, saya jelaskan aja sekarang kalau gitu. Jadi apa yang dimaksud? Ini sebenarnya untuk apa namanya? Ya teknik marketing orang jualan gitu ya. Bapak nggak usah investasi, ini semua dari saya Pak. Ya, jadi retrofit itu tadi mengganti freon dengan hidrokarbon. Ya. Nah, dari data tadi siapa yang udah bilang udah melakukan studi. Dari studi yang kita lakukan dan kita punya peralatan di Salemba itu, ya. Ini untuk investasinya dia cuma yang dikeluarkan cost-nya ya. Pertama Pak, buang freon yang existing. Dibuang. Cost. Kemudian yang kedua diinjek hidrokarbon. Ya. Terus bagaimana dengan spare part peralatan yang ada sekarang ini? Apakah dia diganti? Ternyata tidak. Tidak ada penambahan part atau komponen dari sistem AC yang ada. Jadi cost yang saya siapkan adalah saya harus ngebuang itu, kemudian saya injek cost saya di situ. Tapi syaratnya, nah ini dia syaratnya. Ya, tentu sudah dihitung-hitung nih. Jadi jangan apa namanya, jangan nggak asal-asalan. Artinya ada hitungannya. Ya, saya harus tadi dari hasil audit saya punya data kan. Berapa sih listrik
yang dibayar oleh si perusahaan tadi itu, perusahaan X tadi itu, berapa sih listrik per bulan untuk AC itu berapa sih? Ya, ya misalnya ini apa istilahnya? P rupiah gitu ya, P rupiah. Per bulan dia harus bayar sekian. Nah, selama 3 tahun, nah ini dia selama 3 tahun, dia bayar listriknya bisa dilakukan ke saya semua, ya ke P2M semua, tapi dengan angka yang sama. Artinya gini, kan kita bisa cek kan, kita bisa lihat dari data bahwa 3 bulan terakhir ini atau 1 tahun terakhir datanya bayar listrik misalnya 1 juta itu. Nah, dia artinya dia sudah saya katakan ini udah ada datanya, jadi nggak sembarangan juga menentukan angka 1 juta. Nah, kemudian selama 3 tahun ke depan, selama 3 tahun, ya, Anda bayar ke saya 1 juta deh listriknya nih. Paham ya? Jadi tetap dia bayar listrik 1 juta ke saya. Nah, dengan adanya retrofit, kan sudah terbukti, itu ada cost yang berkurang, pemakaian listrik yang berkurang. Pemakaian yang berkurang, cost-nya jadi turun kan? Setelah cost-nya turun, berarti biayanya juga berkurang dong. Yang tadinya 1 juta, mungkin barangkali tinggal 800.000. Barangkali nih, hitungannya kasarnya. Sehingga saya dapat berapa? 200.000 kan? Selisihnya. Ini 200.000 profit saya. Profit kami. Nah, kali sebulan 200.000, kali selama 1 tahun, kali 3 tahun. Berapa? Sebulan 200.000, setahun 2,4. 2,4 kali 3 tahun, 7,2 juta. Saya dapat uang selama 3 tahun ke depan. Nah, ternyata ya cost saya untuk buang freon sama saya injek hidrokarbon itu cuma 5 juta misalnya. Berarti kan saya punya dapat ini 2,2. Nah, setelah 3 tahun itu adalah nikmat atau keuntungan yang didapat oleh perusahaan X tadi. Paham ya? Jadi sekarang jelas gitu ya, free investasi. Ya. Oke, ini sudah kebayang ya? Udah jelas ya tadi ya? Dinda siapa? Tari. Sudah kebayang belum? Kebayang, Pak. Sudah jelas ya? Jelas, jadi, Pak. Jadi saya tawarkan free. Jadi tapi lu selama 3 tahun kamu harus bayar listrik ke saya gitu ya. Nah, ini sama juga yang dilakukan, yang ditawarkan oleh, nah ini teman-teman yang bergerak, teman saya yang bergerak di bidang solar, itu sama juga menawarkan gitu. Dia kayak seperti semacam pinjaman lunak lagi. Jadi misalnya di solar nih, kok nggak bisa? Solar PV, mau dipasang di rumah sakit UI. Ya. Begitu mau dipasang di rumah sakit UI ini akan ada ketergantungan selama 20 tahun. Hitungannya, contohnya, selama 20 tahun, ini bayar listriknya 2. Cost-nya. Cost PLN dan cost solar PV. Tapi dia free, ditawarkan. Ya, ini saya invest sekian ribu kilowatt atau 1 megawatt misalnya, pasang listrik, biaya dari si perusahaan itu, si vendornya itu, kemudian setelah itu kan ada penurunan listrik kan, ya. Nah ada penurunan listrik karena kita pasang solar PV, ya. Nah itu selisihnya itu yang menjadi keuntungan dari si perusahaan. Nah ini selama 20 tahun, tentunya nanti hitung-hitungan beda-beda ya. Bukan maksudnya bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Tentu kalau yang 20 tahun nanti cost-nya bisa lebih murah gitu kan. Tapi problemnya nanti apakah lifetime-nya dari peralatan solar PV itu bisa bertahan selama 20 tahun. Nah, ini dia problem. Ya. Cuma yang jelas di UI problem kalau seandainya dibuat 20 tahun ini jadi masalah nih, nggak bisa nih. Terlalu lama katanya. Tapi kalau kita buat 10 tahun, tentu nanti cost-nya akan lebih tinggi gitu kan. Ya, pengembalian itu akan lebih tinggi. Ya ini salah satu contoh yang dilakukan oleh beberapa perusahaan terkait dengan tadi itu. Bagaimana dia bisa artinya Pak, ada orang bisnis juga di balik penghematan energi ini. Ya, oke, jelas ya kira-kira ya, saya lanjutkan. Nah, kemudian kita yang harus Anda lakukan, ya, yang harus Anda lakukan, ini Anda harus buat ini. Ya, ini dulu tentunya identifikasi. Ya. Kemudian yang kedua baru ini peluangnya apa? Jadi jangan kita asal sembrono melakukan sebuah penghematan energi tanpa kita tidak melalui sejarahnya dulu, nggak ada studinya, harus ada dilakukan.
Tetap harus dilakukan. Kita lakukan identifikasi dulu, ada studinya dulu, ada studi awalnya dulu. Jadi dan tadi ini nanti larinya apa? Data. Wah, ini kemarin lagi ramai nih data nih. Kalian tahu nggak kemarin tuh ada big data di UI. Saya kaget begitu masuk UI, loh banyak polisi nih, ada apa? Oh, ternyata ada pejabat yang sedang memberikan kuliah di UI yang kemudian di demo, ada demo mahasiswa mempertanyakan masalah big data. Jadi data ini penting. Sama juga dengan tadi yang saya katakan. Pada saat Anda melakukan audit energi, Anda melakukan tindakan apa? Anda identifikasi nih. Ya, tentunya tidak sembarangan Anda melakukan identifikasi. Artinya apa? Ada bahan, ada modal, ada kemampuan yang Anda punya. Jadi nggak cuma Anda lakukan identifikasi gitu kan, tapi ada dasar-dasarnya. Ada ilmunya di situ. Nah, setelah lakukan identifikasi, kita lihat peluang apa yang harus kita lakukan. Nah, ini salah satu contoh, ini saya lingkari di sini, contoh nih, pemanfaatan limbah panas. Saya katakan contoh. Ya, artinya apa? Banyak peluang yang lain sebenarnya. Dan ini akan menjadi tugas kalian nanti. Ya, jadi ini salah satu contoh pemanfaatan limbah panas di industri. Ya, mungkin barangkali kemarin juga yang terkait sama Prof. disampaikan gitu ya, di otomotif juga ada kan panas. Bagaimana kita memanfaatkan panas yang ada? Ya, oke. Penerapan limbah panas. Ini saya nggak perlu jelaskan. Yang jelas ini akan banyak. Ya, di boiler ada panas. Dari tungku ada panas. Ya, terus apa nih? Limbah panas di peralatan penghinaan bau katalis ini juga industri kan. Tungku juga sama, pendinginan ruang tertutup udara luar, pemanasan awal dari umpan boiler, terkait sama boiler, economizer, ya, oven pemanggang, buangan steam, terkait. Nah, kiln, Anda tahu kiln nggak nih? Ya, kiln itu seperti apa namanya? Jadi saya pernah melakukan sebuah penelitian skripsi buat mahasiswa ini tentang kiln. Jadi energinya besar sekali itu. Ini biasanya di pabrik nikel nih, di penambangan nikel. Ya, kiln. Panas sekali suhunya. Terus kemudian ini ada apa nih? Tungku. Ya. Nah, ini terkait sama AC, ada ventilasi AC. Ya. Nanti ada barangkali ada salah satu slide yang saya kaitkan terkait dengan panas buangnya AC, yang AC ini ada yang namanya ACWH. Silakan kalian cari nantinya. ACWH, apa itu ACWH? Kita sudah banyak. Di lab heat transfer, Prof. Nadi sudah banyak melakukan terkait sama ACWH. ACWH ini apa? A, air condition. C, AC-nya air condition. W-nya ini water heater. Nah, kalian mungkin pernah lihat kali ya, atau kalian punya di rumah, punya barangkali. Bagaimana sebuah AC itu dia bisa memanaskan air, ya kan? Lucu kan? Tapi bisa, ternyata bisa. Nah, problemnya, begitu kita memodifikasi AC kita menjadi ACWH, so kalau itu AC baru, maka nanti garansinya akan hilang tuh. Karena apa? Karena ada pipa yang ada potong, ada pipa yang harus dimodifikasi. Ya, nanti kita lihat ini. Gimana ini sebuah ACWH ini sebuah AC ini bisa menjadi pemanas air, ya. Kalian perhatikan deh. Ya kan? Kalau Anda di outdoor-nya itu kan terasa panas itu kan. Buangan itu ada panas di situ kan. Nah, berarti kan ada panas di situ. Ada buang yang panas ini. Ya, kalau mau dimanfaatkan bisa buat jemur apa segala macam bisa di depan itu kondensernya, ya. Tapi ada yang lebih bermanfaat lagi buat apa? Pemanas air. Ya. Oke. Ini apa nih? Limbah panas, ya ini sama juga ya, saya skip. Ini sekarang terkait sama audit energi. Ini saya pikir nggak terlalu banyak yang saya sampaikan di sini. Ini lebih spesifik nanti sebenarnya untuk audit energi. Jadi secara general aja ya saya sampaikan ya. Jadi di audit energi nanti tentang kuantitas dan mutu energi disampaikan di situ. Ya, kemudian energy consumption opportunities, analisis energi, ongkosnya setiap ini. Dan analisa ekonomi. Ini analisa ekonomi sebenarnya kayak semacam payback period gitu ya. Payback period. Ya, break even point lah gitu. BP. Ya, ini di kalian saya nggak tahu. Kalau di saya dulu nih belajarnya di ekonomi teknik nih yang ini. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ekonomi teknik itu. Atau kalau nggak, kalau mahasiswa saya yang melakukan tambahan topik risetnya terkait sama teknoekonomi, saya suruh belajar ke teknik industri gitu. Jadi saya mau pasang heat pipe nih misalnya, mau pasang heat pipe, perlu ada cost yang harus saya lakukan di situ kan. Nah, setelah kita lakukan cost, ada efisiensi energi. Ada efisiensi energi berarti ada pengurangan cost listriknya. Nah, pengurangan cost listriknya itu berapa?
kemudian biaya investasinya berapa, berapa lama dia bisa balik. Ya, oke, ini saya lanjutkan. Nah, ini juga salah satu contoh yang ada di industri sebenarnya. Jadi setelah lakukan audit energi, ada pro return, ada pelaksanaan pengawasan, hasilnya seperti apa, diaudit lagi, dievaluasi lagi, terus begitu selanjutnya. Ya, mungkin kalian pernah dengar yang namanya PDCA ya. Plan, do, check, hanya action. Ya. Jadi itu harus selalu dilakukan, ya. Ibarat kalau di perusahaan Jepang tuh ada yang namanya Kaizen. Kaizen itu improvement, continual improvement. Jadi yang berkelanjutan. Jadi jangan merasa puas sampai di satu titik. Lanjutkan lagi. Ya. Kata kunci itu tadi saya bilang, jangan merasa puas di satu titik begitu Anda sudah tercapai. Lakukan lagi, improvement lagi, lakukan lagi ya dengan siklus PDCA ini. Oke. Ini saya skip tahapannya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat, kalian lihat di sini audit energi, ini ada beberapa tahapan ya. Ada tatap muka, ada riwayat, pengenalan, riset lapangan, survei lapangan. Ini tahapan-tahapannya. Tapi ini sebenarnya sudah saya sampaikan tadi bahwa begitu kita mau audit energi, makanya harus ada yang paling penting ini historical data. Ini nggak boleh nggak ada. Ya, kalau saya bilang historical data perusahaan, ya tentu ini jadi sesuatu yang sifatnya general sebenarnya. Ya mulai dari ini, ini ada perusahaan itu riwayat. Ada data listriknya, ada konsumsi listriknya, macam-macam. Ada spare part itu atau peralatan kita punya kapan dipasangnya, itu ada semua di situ. Jadi ini ada historical data. Ya, mungkin nanti Pak Arnas mungkin barangkali bisa sharing kali ya terkait sama audit energi, pengalaman. Atau mungkin barangkali Pak Arnas mau tambahkan nih, pernah ikut sama Pak Prof. Nasruddin kali, Pak Arnas? Iya Pak, betul Pak. Mungkin barangkali bisa disampaikan dulu terkait pengalaman audit energi ini, apa yang saya tulis di sini Pak. Oke, kalau terkait audit energi ya Pak, kebetulan saya banyak mengaudit energi bukan di bidang ya, di bagian apa ya, industri Pak. Jadi bangunan-bangunan industri terutama. Beberapa kali waktu terakhir kalau nggak salah BI ya Pak sama Pak Iman. Saya lupa ingat. BI saya nggak terlibat. BI itu ya, kalau nggak salah pakainya P2M kalau nggak salah ya. Jadi saya cuma tanda tangan aja. Oh P2M ya. Nah yang menarik memang di sini kebetulan kita dapat proyeknya dari SDM Pak, dari Kementerian EBTK dari Dirjen EBTKI ya. Ya EBTKI ya. BTK ya. Nah, emang lebih apa ya dibandingkan sama yang swasta gitu ya. Yang menarik adalah gini, ketika kita bicara audit energi, kita datang ke industri itu mereka bisa takut. Itu dia, mereka pobi. Karena mereka pikir ini audit keuangan gitu kan. Mereka apa Pak, semua tuh akhirnya memang kita jelasin rinci kayak gini lah gitu. Paling nggak ada brief Pak gini. Intinya nanti ini ada duit yang bisa Bapak dapat, Bapak saving gitu kan. Kalau udah bicara uang, oke. Nah, memang di awal ini yang apa ya, kita perlu jelaskan ke mereka. Padahal gini, intinya kalau audit energi ini, pengalaman saya, sebenarnya yang banyak tahu masalah, yang banyak tahu apa ya, kayak pemborosan dan lain-lain itu mereka sendiri sebenarnya, Pak. Karena kita kan datang ke lokasi, itu nggak lama, paling seminggu paling lama pengalaman saya waktu saya ngaudit di Pertamina Bunyu sana di Pulau Kecil. Itu pun kurang waktunya. Nah, makanya gimana kalau kita sebagai auditor energi itu bisa apa ya melakukan pendekatan sama karyawan di sana atau manajemen di sana. Akhirnya nanti mereka sendiri yang lengkap gitu. Iya. Gitu yang menarik sebenarnya. Nah, jadi kita ya gitu Pak kurang lebih. Tambahan barangkali Pak Arnas, itu yang sudah dilakukan tahapan-tahapan. Mungkin barangkali tahap akhirnya apa yang disampaikan ke apa tadi yang saya sampaikan ada rekomendasi segala macam sehingga yang semula perusahaan itu pobi dengan istilah audit takut nih sekarang begitu wah lega dia berarti ada peluang nih untuk mendapatkan atau melakukan pengurangan terkait dengan cost yang dia keluarkan selama ini barangkali. Iya, yang menarik lagi sebenarnya gini ada apa ya? Ada quote juga gitu. Jadi kebanyakan mereka kan selama ini nggak ada alat ukur ya Pak. Ini ketika proses ya Pak. Kebanyakan mereka tuh apa ya mengasumsi. Nah yang bagus itu kan apa ya, kayak ada quote jangan menebak jika Anda bisa menghitung, jangan menghitung jika Anda bisa mengukur. Nah makanya kita selalu. Wah ini baru nih.
Jangan Betul, Anda, menarik tuh, Pak. tadi apa? Jangan Anda menghitung. Jangan menebak. Jangan Kita menebak kalau Anda bisa menghitung. menghitung. Jangan menghitung kalau Anda Bisa mengukur. Jadi cakep. Jadi yang bagus itu ya kita ngukur gitu semuanya Pak Anies. Saya terkait konsumsi energi listriknya, temperatur dan lain-lainnya kita nggak nebak-nebak gitu. Nah dari situ, nah kemudian proses ya biasa lah ya Pak. Banyak ketika kita sudah melakukan beberapa kali audit energi, biasanya kalau untuk rekomendasi kurang lebih kalau dia jenis perusahaannya sama nggak jauh-jauh beda ya Pak Iman ya. Rekomendasinya palingan yang biasanya gini. Kita kasih tingkatan tuh Pak ya, kalau untuk rekomendasi yang investasinya kecil atau tanpa investasi dengan misalnya budaya saja atau perilaku misalnya matikan lampu, kemudian investasi kecil, investasi sedang sampai investasi yang besar. Kayak tadi misalnya penggantian AVAC bahkan ya dari sistem yang sudah tua jadi sistem yang baru nih gitu kan, atau alat-alat ditambahkan sistem inverter dan lain-lain gitu Pak biasanya Pak. Ya. Oke, ini quote-nya termasuk nih, mantep nih. Ya. Jangan Anda menebak kalau Anda bisa menghitung. Jangan Anda apa bisa menghitung tadi? Apa tadi? Bisa mengukur, Pak. Kalau bisa mengukur. Jadi semuanya diukur. Ini yang bisa siapa? Engineer nih, ini Anda nanti nih. Ini sebenarnya ada peluang lagi berapa? Sewa alat. Nah, ini dengan kita beli alat-alat macam-macam, ini buat disewain. Ini kalau kita hitungannya bisnis seperti itu kira-kira. Ya, jadi buat kalian ini tadi pengalaman banyak saya bilang tadi gedung-gedung yang kita lakukan dan biasanya memang tadi benar Pak Anas. Mereka tuh popi dengan istilah audit. Karena yang selama ini di benak kita audit masalah keuangan kan. Malas saya juga kalau ada orang BPK datang selagi di fakultas kemarin tuh. Ya elah teknik lagi yang diminta contohnya, teknik lagi yang diminta contohnya. Malas gitu kan. Dan spirit mereka kalau audit ini beda dengan energi ya. Kalau keuangan itu harus ada temuan. Sekecil apapun temuan dia harus ada gitu kan. Nih kasus nih kemarin waktu saya di dekanat itu. Jadi begitu di audit ada selisih kos, nggak banyak, puluhan ribu. Selisih kos itu puluhan ribu, itu jadi temuan. Kenapa itu jadi temuan? Kenapa itu jadi ada perbedaan? Nah ini dia problemnya. Jadi pada saat ada sebuah unit UKK Ventura, ya itu kan ada masalah pembayaran kan dari konsumen dia bayar kan. Nah begitu dia bayar, ternyata ini ada sisa uang misalnya 5.000, 10.000. Itu udah nggak usah dikembalin, diambil aja gitu kan. Begitu diambil itu dilaporkan ada cash flow-nya. Begitu di cash flow-nya beda dengan yang di sistem yang sistem yang sudah dibuat sistemnya. Yang dibuat sistem kan sesuai dengan order ini sekian ribu, udah segitu kan. Tapi kok ada perbedaan cost, lah jadi temuan. Padahal itu uang sisa kembalian itu yang dikumpulin, yang dilaporin. Dan ini salah satu contoh. Jadi yang saya bilang kalau di audit keuangan orang udah fobi. Tapi audit ini akhirnya merambit ke masalah energi. Padahal ini penting. Ya. Jadi kalau tadi investasi bisa jadi nol, bisa jadi menengah, bisa jadi tinggi. Karena ini nanti akan kita nikmati nanti setelah sekian tahun lagi. Itu kan baru kita nikmati nih. Ya, ini. Jadi nanti tolong Pak Anas kalau ada proyek-proyek lagi mahasiswa dilibatin untuk apa? Untuk audit energi. Atau barangkali nanti ada tugas khusus gitu kan? Merdeka belajar ya Pak. Merdeka belajar audit energi kita. Nggak cuma teknik, kalau bisa semuanya. Ya, semuanya di UI maksudnya di fakultas-fakultas lain. Oke. Ini terkait sama audit energi. Ini tadi ya, ini tatap muka, ini sampai 7. Ini sebenarnya di slide-slide berikutnya. Jadi ini saya skip aja nih yang slide berikutnya nih. Ya, riwayat perusahaan, data, pengenalan instalasi, ini terkait sama audit energi. Tadi sudah ini juga kan, ini yang saya sebutkan tadi ada plan, do, check, action. Terus ini saya skip, lumayan udah 1 jam. Ya, ini teknik evaluasinya. Saya mungkin langsung, ini contoh kasus tadi ya. Ini saya skip aja nih. Saya mau langsung kasus yang lebih real aja tadi, yang lebih real. Ini ada pompa. Salah satu juga pompa yang ini anak mesin tentunya nih belajar pompa. Ini nih AVAC panas. Jadi kenapa saya fokus ke sini ya? Nanti silakan kalian cek. Mungkin Panas juga bisa tambahkan ini. Selalu di mahasiswa dan di paper-paper jurnal dimanapun, apalagi di daerah tropis, bahkan lebih ini ya. 60% ini energi untuk AVAC. Ya. Artinya apa? Potensi kita untuk melakukan penghematan di sini gitu loh. Jadi kalau pemakaian energinya cuma 10%, kecil lah peluangnya kita untuk melakukan penghematan. Tapi kalau di pemakaian energinya sampai 60%, berarti kan kita bisa turunkan ini barangkali misalnya jadi
35% itu barangkali ya. Ya. Nah, pada saat kita ingin melakukan ini, berangkat tadi langkah yang pertama saya bilang lakukan identifikasi. Kira-kira poin-poin apa nih yang menyebabkan energinya besar? Ini kan, ini ada selubung gedung, pelapisan jendela dengan film yang memantulkan panas, penyekat cuaca, pendempulan, penggunaan isolasi dan warna yang lebih terang, plafon yang berventilasi, dan lain-lain yang lain. Saya pernah ngasih kuliah, barangkali di kalian juga nih peserta mata kuliah ini. Ya, di heat transfer itu, heat transfer atau perpindahan kalor ada salah satu properties material itu yang namanya thermal conductivity material. Ini sangat berpengaruh terhadap energi dari sebuah sistem pendingin di dalam ruangan. Nah, ini saya mau tanya nih. Arya, Adiatma. Ya, Pak. Nah, saya mau minta kamu, karena yang di depan saya ini, kamera saya ini ada kamu. Jadi saya bukan minta kamu jawab. Saya mau minta kamu tunjuk teman kamu siapa. Nah, seneng kan kamu, ketawalah. Irfan Nafis, Pak. Coba, Pak. Irfan Nafis mana? Tadi Irfan Nafis sudah deh. Udah, Pak ya. Coba yang lain. Coba cari yang lain, Pak ya. Ada wanita yang belum saya Chandra panggil juga ya. Ada wanita yang belum saya panggil. Wanita kayaknya Udah semua ya? Iya, Pak. Boleh yang lain lah, silakan siapa? Victo boleh, Pak? Victo, Pak. Victo mana Victo? Munculin kameranya. Mana Victo? Nggak ada ya? Mana Victo? Oke, coba Pak yang lain ya. Saya skip dulu nih kalau dia nggak ada. Saya remove nih. Benar nggak ada itu? Iya. Hah? Victo ya namanya? Saya coba cari yang lain, Pak ya. Nah, Victo tadi siapa namanya? Victo Alfridzi Aden ya? Ada nggak Victo? Udah saya remove. Oke, siapa lagi? Rimba coba, Pak. Rimba, Pak. Siapa? Rimba, Pak. Rimba. Rimba Hafiz. Mana Rimba Hafiz? Ada nggak? Nggak ada, saya remove lagi lah. Ada? Waduh, saya jadi bingung gila yang mana. Ya, biar kamu sebutinnya satu-satu, ternyata tinggal kamu sendiri nanti. Arya udah eliminasi 2 orang, Pak Arya. Iya, Pak. Panggil lagi ya? Siapa lagi? Coba Pak Razan, Pak. Razan, Pak. Mana Rajan? Rajan Adiatma. Ini satu marga sama kamu Adiatma nih. Bukan, Pak. Hadir, Pak. Nah, Mana hadir ya? Zan, pertanyaan jelas nggak Zan tadi? Ngerti nggak kamu Zan? Belum kebayang, Pak. Hah? Masih belum terlalu kebayang, Pak. Ya, pertanyaan saya ini kamu lihat layar saya. Jadi untuk kaitannya dengan tadi nih yang untuk di gedung, kaitannya dengan material untuk penghematan untuk dari sisi HVAC. Ini ada material. Nah, properties dari material itu adalah thermal conductivity. Ya, material itu punya thermal conductivity. Coba kamu jelasin deh, hubungan antara thermal conductivity ini dengan HVAC yang di gedung, penghematan AC apa yang di gedung? Mungkin maksudnya begini, Pak. Kalau thermal conductivity material itu berpengaruh ke seberapa banyak panas yang diserap ke dalam ruangannya, Pak. Jadi maksudnya ketika misalkan kita berhasil nurunin panas yang diserap gitu Pak, mungkin dengan mengganti materialnya, nanti kita mungkin nggak perlu pakai AC lagi gitu Pak. Jadi kita bisa ngehemat penggunaan listriknya karena kita nggak pakai AC, tapi bisa tetap bisa dapat suhu yang ideal juga Pak, sama kayak pakai AC gitu, meskipun nggak pakai AC. Itu ekstrim banget loh, jadi AC-nya hilang gitu ya. Walaupun nanti barangkali ada cost juga itu, tentu ada material, ada cost gitu. Coba kamu bisa kasih contoh yang lebih real ya. Benar-benar, saya masuk, saya nerima apa yang kamu sampaikan. Coba kamu bisa kasih contoh yang real. Mungkin yang saya pernah dengar itu PCM ya Pak. PCM. Oh PCM? Coba. Ini riset saya nih PCM nih. Gimana tuh PCM? Gimana PCM? Kalau setahu saya itu Pak, jadi
material itu berubah gitu Pak sesuai dengan, bukan berubah sih Pak, maksudnya kayak suhunya kayak berubah gitu tergantung sama kondisi lingkungannya gitu Pak. Cuacanya lagi panas atau dingin. Terus? Jadinya karena sistem lingkungan panasnya itu direkayasa sama materialnya, jadinya kerja AC jadi lebih ringan gitu Pak. Jadi tetap pakai AC dong? Ya mungkin tetap Pak, tapi bisa lebih optimum gitu Pak penggunaannya. Ya, paling nggak mereduce cost. Oke, ini saya mau tambahkan aja, jadi saya jelaskan aja. Jadi tadi contoh yang ini, yang thermal conductivity, contohnya gini. Anda bayangkan, ini kamu masih Razan ya, Zan? Thermal conductivity dari apa namanya, dari sebuah material namanya, kalau saya sebut seng tahu nggak? Oh tahu Pak. Seng dengan gypsum misalnya. Lebih tinggi mana thermal conductivity? Yang seng Pak, karena jadi panas banget Pak kayaknya kalau pakai. Tadi yang saya maksud tuh jawaban kamu saya pengen kayak gitu. Jadi bandingkan dua material, seng, satu sebuah ruangan gedung, sebuah ruangan kita ambil contoh kasus misalnya, satu pakai seng bahannya, satu lagi pakai gypsum. Dua-duanya tetap pasang AC ruangan itu. Begitu dipasang AC, kalau kalian ada di dalam, kalian nggak merasa pengaruh tuh. Kenapa? Sejuk terus kan? Betul nggak? Anda setting misalnya 23 derajat. Ya, terus aja 23 derajat. Anda merasa sejuk, artinya apa? Nggak ada perbedaan yang pakai seng, pakai gypsum. Betul nggak? Karena yang kita rasakan temperatur di dalam ruangan. Tapi kalau kita berbalik kepada material yang K-nya ini tinggi, seng tinggi, ini berarti apa? Berarti kita nggak berempati sama kerja AC kita nih. Berat. AC kita kalau kita pasang seng, dia hidup terus tuh kompresornya. Karena dia panas yang dari luar masuk terus ke dalam kan, sehingga dia harus memberikan power yang lebih juga tuh si kompresornya. Jadi hidup terus tuh. Tapi begitu kita pakai gypsum, dia hidup nih. Kemudian terus setelah tercapai suhu 23, mungkin dia turun. Karena panas yang masuk lewat gypsum itu lebih sedikit, tertahan. Karena apa? Thermal conductivity-nya lebih rendah. Ya, jadi kompresornya sempat mati beberapa saat, terus hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Ya, tentunya nggak beberapa saat lah, mungkin dengan durasi waktu yang kalau kita pasang seharian tentu kan merasa juga. Nah, begitu kompresor hidup, maka kan listrik naik. Motor kan itu listrik tinggi, paham nggak Zan? Ya kan? Tadi saya bilang karena kita nggak berempati sama listrik. Padahal kompresor Anda bisa sering dengar itu, kompresor kan hidup tuh. Begitu dia hidup, listriknya langsung naik gitu kan. Listriknya naik, cost-nya tinggi. Itu yang saya bilang tadi, kaitan antara material bangunan dengan ini, HVAC ini. Ini saya sudah lakukan dengan Prof. Rali bahkan dulu. Prof. Rali, Prof. Nandi itu tahun awal-awal saya jadi dosen malah itu melakukan riset ini. Jadi melakukan riset, kita mencari thermal conductivity dari material-material bangunan yang belum ada. Jadi belum thermal conductivity dari material bangunan ini belum ada. Kita cari, kita hitung, kita lakukan riset, kita ukur di lab. Jadi di lab kita, heat transfer itu punya alat untuk mengukur thermal conductivity dari material ini. Fungsinya buat apa? Melakukan konservasi atau penghematan energi di gedung. Itu dapat dulu dana buat limbah itu. Nah, itu yang pertama. Ya, Zan. Kemudian yang kedua ada sebut PCM. Jadi saya tertarik juga untuk menjelaskan terkait sama PCM. Jadi PCM itu, nih misalnya ini PCM di dinding. Di dinding ini dikasih PCM. Panas matahari masuk sini. Begitu dia masuk sini, si PCM ini dia akan menyimpan panas. Paham ya? Dia akan menyerap panas tuh. Menyerap panas disimpan sama dia. Ya, disimpan sama dia, terus dengan berjalannya waktu matahari hilang kan nanti kan sampai sore. Kan dia masih menyerap panas nih kan. Begitu dia menyerap panas, begitu dia malam, suhu yang di dalam ruangan kan lebih rendah dong, dingin kan. Nah, karena dia PCM dia tadi nyerap panas tinggi, maka dia ditransfer ke dalam ruangan, jadi hangat ruangannya, jadi nggak terlalu dingin. Itu maksudnya. Atau kalau dia ada AC, ini lebih lagi. Kalau dia tetap pakai AC, maka dia si PCM-nya akan menyimpan panas sehingga panas ini tidak diteruskan ke dalam ruangan. AC kita jadi kerjanya lebih ringan. Nah, sekarang saya sedang melakukan riset dengan mahasiswa saya terkait sama PCM ini, yang biasanya PCM itu kan solid liquid. Ya, tadi yang kamu bilang tadi ada perubahan fase, solid liquid. Ini saya lakukan ini skripsi sekarang ini solid PCM. Ya, solid PCM. Jadi itu juga salah satu upaya yang kami lakukan untuk melakukan
Ya ujung-ujungnya nanti penghematan. Tentu sekarang ini masih skala lab gitu kan. Banyak kami lakukan PCM. Jadi terutama untuk pemakaian energi untuk penghematan energi di gedung. Ya, kami lakukan dengan menggunakan PCM. Nah, coba nanti kalian bisa search ya. Saya kasih di tugas heat transfer ini. Jadi ada satu material rubidium. Nah, ini setelah dilakukan riset, ternyata yang cocok di daerah tropis ini RT35. Jadi dari paper itu, rubidium itu apa? Rubidium itu apa ya? Kalau diterjemahkan itu, lupa saya. Jadi dia udah di mapping tuh untuk seluruh dunia, di paper itu udah di mapping. Jadi untuk daerah subtropis ini RT berapa? RT itu rubidium berapa? Ini rubidium berapa? Ini rubidium. Nah, di kita ini 35 sebenarnya. 35 ini menandakan titik cair ya. Temperatur cairnya, leleh. Nah, ini bisa dikembangkan. Ya, oke, ini terlalu jauh saya cerita tentang ini, rubidium ini. Oke, ini saya skip lagi. Jadi tadi peluang itu tadi ya. Siapa Razan tadi ya, thermal conductivity kaitannya ke situ. Nah, ini untuk mesin yang lebih besar. AVAC, debit, railing unit. Ini saya cukup. Nah, ini yang saya bilang tadi. Saya mau cerita. Ini udah lama sebenarnya ini. Ya kalau kalian cuma sekarang udah enggak selesai, udah pensiun ini Pak Rusdi ini dosen kita. Ini mahasiswa nih, si Gary kayaknya sekarang kerja di Toyota atau di mana gitu ya. Jadi retrofit R22 menjadi hidrokarbon. Ini sebenarnya sejalan dengan waktu itu program dari internasional terkait dengan pengurangan penggunaan freon. Karena freon itu diduga akan membuat hole di atas itu. Ada efek efek rumah kaca panas, sehingga diganti dengan hidrokarbon. Nah, kenapa diganti hidrokarbon? Ya, CFC menjadi hidrokarbon. Ini nih, saya langsung ke sini aja nih. Setelah melakukan retrofit beberapa unit AC di Indonesia, nilai penghematan listrik sebesar 18,8%. AC split. Ya, kemudian AC split yang 1,5 itu 24%. AC split yang 23 16%. Ini di atas belasan semua. 14%. Dengan tersebut maka refrigeran hidrokarbon merupakan bahan refrigerasi masa depan. Ya. Nah, ini yang paling penting. Kelihatan nggak nih? Baca nggak? Kelihatan nggak, Zan? Zan? Kebaca Pak, tapi mungkin kayak warna kuning belakangnya terang juga gitu Pak, jadi agak susah kebaca, tapi kebaca Pak. Waktu pengembalian modal atau PP, payback period, waktu pengembalian modal untuk retrofit keseluruhan AC split dan AC window kalian tahu ya. Jadi itu compact. Jadi di window itu ada kompresor, kondensor di situ satu paket gitu. Kalau yang sekarang kan ada yang split itu ada indoor dalam, ada yang di luar outdoor kan. Yang window tuh sekarang udah jarang di kita itu. Nah, ini di sini disebutkan AC split dan AC window adalah 1,06 bulan payback periodnya. Coba kamu, ya 2 bulan lah. Artinya apa? Kita investasi tadi, ambil inject freon, kemudian kita ambil remove to freon, kemudian kita inject hidrokarbon yang baru, modalnya sekian rupiah, begitu kita inject, kan ada penurunan listrik. Nah, penurunan itu selisihnya itu kalau dihitung itu cuma 2 bulan kita udah balik modal gitu istilahnya. Ya, kenapa bisa seperti ini ya? Mungkin Pak Anas barangkali bisa tambahkan informasi Pak Anas. Oke, sebenarnya tambahannya Pak. Ya. Sebenarnya banyak parameter yang perlu diperhatikan juga gitu ya, kita mengganti refrigeran ya Pak. Ya. Pertama, kalau kompresornya itu memang untuk R22, biasanya kan olinya berbeda untuk yang hidrokarbon. Nah, itu perlu diperhatikan. Iya, olinya. Tapi memang kalau brand sekarang ya Pak, kalau nggak salah Musikul M22 itu, Musikul 22, dia sudah udah di treat sedemikian rupa sehingga ketika kita menggunakan kita tidak perlu mengganti oli dari kompresor R22 Pak. Jadi bisa langsung dipakai katanya gitu. Kebetulan saya juga lagi nyoba riset itu. Nah, yang perlu diperhatikan lagi sebenarnya ketika kita ganti refrigeran itu pasti ada efek yang lain Pak. Walaupun ini secara general saja ya Pak, walaupun energi listriknya berkurang, sebenarnya kalau Anda lihat dari entalpinya atau pH diagramnya itu sebenarnya kita akan kehilangan cooling capacity-nya, Pak. Jadi cooling capacity-nya lebih kecil sebenarnya. Gitu. Dan itu perlu diperhatikan juga, jangan sampai memang kita hemat energinya berkurang padahal cooling capacity-nya
berkurang, kemudian temperatur di dalam ruangan jadi nggak tercapai gitu. Nah, itu perlu Ada datanya nggak nih Pak Nas? Cooling capacity-nya berkurangnya berapa persen? bisa kita lihat dari pH diagram saja Pak, di gitu. temperatur yang sama. Dan satu lagi, kalau nggak salah seingat saya MR-nya, saya lupa ya Pak, MR-nya MR-nya massa relatifnya hidrokarbon R290 atau propan, itu kalau nggak salah lebih besar atau lebih kecil, saya lupa. Nah, itu yang menyebabkan kita memang lebih murah tuh ngisinya. Kalau kita pakai R22 kita butuh 300 gram, tapi kalau pakai R290 kita cuma butuh misalnya 150 gram. Nah, ya, mungkin ini kaitannya ke sini. Jadi waktu saya tanya, mungkin Pak Aras kenal Pak Abdullah ya, Pak Abdullah teknisi kita yang kenal, Pak. Jadi waktu saya diskus dengan dia terkait sama hidrokarbon, itu salah satunya apa? Density-nya nih. Density hidrokarbon itu lebih rendah. Begitu dia lebih rendah, maka kerja kompresor lebih ringan. Kerja kompresor lebih ringan, otomatis listriknya akan berkurang. Cuma problemnya saat itu pemerintah nggak bisa menjalankan dengan hidrokarbon ini. Ini kalau nggak salah kualitas hidrokarbonnya yang tadinya dari Belanda atau dari Jerman itu problem begitu masuk ke kita. Kemudian satu lagi sosialisasinya kurang dari pihak kita, Indonesia dalam hal ini pemerintah gitu ya. Sehingga sekarang mungkin barangkali nggak banyak juga yang pakai hidrokarbon. Oke, terima kasih informasi. Tapi ini tadi informasi terakhir yang terkait sama oli kompresor untuk yang sekarang ini sebenarnya sudah apa nih? Sudah bisa ya Pak. Bisa ya. Jadi kompresor. Sebenarnya ada satu lagi Pak, isu yang membuat akhirnya owner itu nggak berani memakai hidrokarbon. Flammable. Dibilang flammable. Ini yang salah. Padahal kalau Pak Idrus selalu bilang ya menggadang-gadang. Semua juga flammable kan? Enggak, masak kan pakai LPG, Pak, ada api di atas. Iya, artinya flammable juga kan? Harusnya nggak usah takut gitu kan? Sebenarnya itu ya. Jadi ini yang buat kalian cuma mahasiswa ini. Jadi kalau itu sebenarnya yang sama juga. Ini mungkin Pak Doni ini udah tahun berapa dia udah pakai mobilnya tuh udah pakai hidrokarbon. AC mobilnya udah pakai hidrokarbon. Nah, begitu masuk ke bengkel-bengkel, hidrokarbon itu bilang, orang bengkel itu bilang, wah flammable Pak. Loh kok flammable? Propan juga flammable, semua kan flammable. Yang di rumah juga flammable kan. Tapi kan kalau kita berbicara flammable kan ada segitiga api itu kan. Ya. Apalagi kalau di mobil, begitu dia bocor langsung hilang ke udara, udah lepas gitu kan. Nah ini tugas siapa nih yang harus memberikan sosialisasi yang benar tentunya kan untuk penggunaan AC ini. Oke, ini retrofit tadi yang di awal tadi saya ceritakan ini sudah dilakukan oleh dosen, jadi ada peluang. Nah ini yang ACWH, ya ACWH ini yang air condition water heater, ya air condition water heater ini, dari grafik ini mungkin barangkali ya kelihatan nggak nih? Ya, jadi dari temperatur tinggi dari mana nih? Ini mungkin dibesarin lagi ya, nggak bisa ya. Jadi temperatur tinggi itu dia masih kita, cuma memang nanti problemnya ini juga bukan berarti nggak ada problem nih yang ACWH ini. Ini yang sudah kami lakukan saat itu. Jadi temperatur yang tinggi kira-kira 78 derajat Celcius itu sebelum didinginkan itu kita gunakan dulu, kita dibuat untuk ini water heater ini. Cuma problemnya yang saya bilang tadi, ada problem. Ini kan tentu nanti di sini ada banyak pipa-pipa. Begitu ada pipa-pipa, maka dia akan terjadi pressure drop. Sehingga begitu kita ingin memodifikasi nanti AC kita menjadi sebuah ACWH, air condition water heater, maka ini harus diminimalisir nih pressure dropnya. Karena tetap aja nanti kalau dia kerja berat juga tuh kan kompresor kalau dia pressure dropnya tinggi. Ya, jadi barangkali nanti lekukan-lekukan di spiralnya ini dikurangin atau dia bentuknya langsung U aja gitu ya, gini gitu ya. Atau mungkin model yang lain. Nah, pernah kami lakukan di lab waktu itu, ini model macam-macam nih. Udah dari model U, model hanya satu lingkaran, terus pakai PHE, plate heat exchanger juga sudah pernah dilakukan. Ya. Nah, saya mau kasih contoh buat kalian bahwa ACWH ini sudah banyak dijual sebenarnya. Sudah banyak dijual. Salah satu yang jual itu yang produk di Wika. Wika tahu ya, Wika Intrade ini dia juga nggak cuma struktur beton, dia juga jualan ini. Solar Heart yang ada di rumah-rumah itu biasanya kan ada. Nah, dia jual ACWH. Nah, tapi, ada tapinya. Jadi begitu dia sudah di tangkinya ini saya hapus dulu ya. Ternyata di dalamnya juga dipasang heater, listrik. Di dalam sini ya, ada water heaternya juga.
sorry, pakai listrik lah gitu, pakai listrik ya, bukan pakai apa bukan pakai memanfaatkan dari freon yang suhunya tinggi. Untuk apa? Untuk memaintain katanya. Untuk memaintain. Jadi menurut saya ya percuma juga dong. Ya udah kita memanfaatkan air hangat dari AC terus kemudian di tangki water tank masih pakai heater listrik juga. Sama aja bohong, saya bilang nggak perlu lah itu. Karena kita pasang ini AC kan, kita malam kita pasang AC terus kemudian pagi udah ada air hangat kan, pengen seperti itu gitu ya. Jadi nggak setiap saat juga digunakan ya. Oke, ini ACWH. Lift ini saya skip ya, lift penerangan lampu ini saya skip. Nah ini cuma saya mau tambahkan terkait sama penerangan ya. Jadi buat kalian ini nanti yang melakukan riset terkait dengan energi untuk penerangan segala macam, tolong perhatikan bahwa ini kita harus ada mengacu ke standar ini. Mungkin Pak Anas juga tahu lah ini di audit energi ada kan standar lampu-lampu kita itu ada standarnya, berapa lumen, berapa tingkat lumen yang harus kita perlukan ya. Jadi untuk dibuat di restroom, kemudian di lobby, di library mana nih library? Biasanya tinggi nih library. Di kelas itu berapa ya? Ini ada standarnya, jadi yang nggak boleh sembarangan. Jadi artinya kalau kita kurang terang ya kurang terang, karena apa? Nanti mata ini, atau kalau udah terang jangan sampai berlebihan gitu loh. Ya ini buat catatan aja buat kalian. Jadi nanti kalau Anda terkait sama dengan riset atau penelitian terkait dengan penerangan dalam ruangan segala macam, itu ada standarnya. Jadi standarnya bukan mata tadi yang Pak Anas cerita tadi, nebak-nebak gitu kan, bukan karena nebak cukup Pak ini terang, karena mata kita masih bisa baca, padahal sebenarnya intensitas cahayanya kurang. Dampaknya nanti 5-10 tahun yang akan datang mata kita rusak ya. Oke, ini nanti akan saya delivery bahannya buat kalian semua. Sementara ini waktunya sudah saya pikir cukup ya. Mungkin barangkali dari Pak Anas ada yang mau ditambahkan, Pak Anas? Ini saya tutup dulu kalau gitu ya. Ini saya tutup dulu nih ininya. Kembali lagi tadi, nutupnya gimana tadi nih? Harusnya bisa stop share Pak, di atas Pak. Iya, ini nggak ketemu stop share-nya nih. Di atas Bapak scroll-nya tempelin di atas, karena mungkin dia yang hide. Yang di mana? Di atas, paling atas Pak. Scroll-nya tempelin deket ujung atas layar, harusnya ada warna hijau. Ada stop video. Oh bukan. Oh bukan. Nggak ada Pak. Nggak ada. Udah. Saya juga ketutup Pak. Oke, ini saya buka dulu. Ini saya tutup aja ininya ya. Oh, saya sedikit cerita Pak terkait yang ACWH tadi. Silakan. Tolong sebelum, mohon maaf ini tolong kameranya dihidupkan dulu semuanya. Ada Prof Rali ya, kita berikan kesempatan buat Prof Rali lah. Sebentar. Pak Arnas. Ya Pak. Prof Rali. Harus ada nih. Suara saya. Dengar. Dengar Prof. Ayo Prof Rali. Saya sebetulnya tadi udah berusaha connect mulai jam mungkin ada jam 11 kurang seperempat ya, tapi for many reason nggak bisa tuh. Oh gitu. Ada gambar yang keluar, sekarang udah bisa ganti komputer terus. Koplak deh. Tapi Pak paling bisa monitor tadi apa yang sudah kami sampaikan ya Prof ya. Sedikit ya. Tolong ditambahkan ya Pak. Energi untuk building lah ya. Ya. Saya mau ngasih sedikit PR sebetulnya, tapi nggak perlu nggak perlu dikumpul. Kenapa? Karena ini hanya untuk kepentingan Anda sendiri. Oke. Ya, jadi bertahun-tahun itu saya selidiki rumah-rumah mahasiswa dari sisi energinya. Rumah nih ya. Ya. Jadi saya tahu bagaimana borosnya Ibu Bondan make listrik. Listrik. Ibu Bondan ya. Kenapa? Karena anaknya dulu ada murid kita. Oh ya. Oh yang cewek itu ya? Iya yang cewek itu. Jadi bertahun-tahun saya selidiki rumahnya para mahasiswa nih di rumahnya. Pertama saya suruh gambar layout rumahnya. Ya. Terus lampu-lampu apa yang ada di situ. Terus sumber listrik apa yang ada di situ. Terus juga halaman luarnya. Nah, kalau feeling saya nih, ternyata mungkin bisa di-reduce ya listrik di rumah tuh 40-50%, Pak. Wow. Lucu ya? Benar. Jadi rupanya luar biasa boros kita nih. Kebiasaannya ya.
Jadi pertama gini, saya mulai dari halaman depan aja deh. Ya. Mereka yang punya halaman depan itu ada lampu tamannya. Ya. Ya. Terus ada yang punya kolam. Ya. Nah, nyalanya lampu taman dan kolam, misalnya lampu taman, dia nyala dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi misalnya ya. Malam nih. 12 jam. Terus apa namanya? Kolam. Bahkan kolam jalannya 24 jam tuh. Iya, pompanya. Karena dia ngucurin ini dari patung-patung. Oh, 24 jam. Terus ada yang rumah bertingkat. Rumah bertingkat, semua kamarnya ada 7, pakai AC semua. Wah. Bahkan nih yang menurut saya paling gede itu AC-nya di ruang tamunya. Oh, kasih AC juga. Iya, karena AC-nya lebih gede daripada di kamar. Iya. Ruang tamu kan lebar. Nah, coba gitu, saya bilang, coba ya, pasang timer. Kenapa? Kalau siang kosong semua pada pergi kerja, ya, timer matiin AC dong, gitu. Jadi nggak ada AC yang memang nyala di misalnya jam katakanlah udah berangkat sekolah ya, udah berangkat kerja, pergi segala macam jam 9 pagi sampai dia pulang kan. Misalnya jam 4 atau jam 5, nggak ada AC yang nyala. Nah, itu aja penghematannya udah banyak banget. Kenapa? Karena minimal AC-nya satu kamar ya 1000 watt itu minimal tuh. Ada yang 1,5, ada yang 1.500, ada yang 2.000 kan. Nah, ruang tamu 2.000 sampai 3.000 watt. Anda bayangin aja kalau itu jalannya sekian jam, sehari 12 jam aja, ya KWH-nya jadi banyak banget gitu. Iya. Nah, coba Anda pasang timer. Cari misalnya 2 timer. Cari 2 yang paling besar gitu. AC aja besar semua udah. Ya. Misalnya AC itu mana yang paling jarang dipakai? Pasang timer situ. Matiin beneran pada jam sekian sampai jam sekian. Ruang tamu ya kosong juga tuh pagi jam 9 pagi gitu. Karena udah anak-anak udah pada gede sekolah segala macam. Jadi kemudian ada yang memang bisa mereduce sampai 40%. Dia buktikan dengan apa namanya? Rekening bulanan rumahnya. Karena kita jadi kita tahu nanti rekening bulanan. Saya udah bilang, pokoknya kalau lu bisa buktikan sampai di atas 25% aja. Dapat A. Bukan, saya kasih 100 untuk PR gitu. Oh gitu. Oh, ada satu orang yang bisa membuktikan, dia datang ke saya. Ya harus, Pak, saya buktikan rekening saya berkurang 30-40%. Oke, lo dapat 100. Jadi cuma satu orang dari sekian tahun ini, mungkin ada 5-6 tahun tuh saya selidiki. Jadi dari situ aja saya tahu bahwa wah rumah kita nih gitu ya. Rumah Anda semua saya tahu, bilang sama mama atau papa nanti kalau Anda mau menghemat, bilang dulu ya. Listriknya bisa berkurang sekian persen setiap bulan. Nah, cobalah buktikan ini buat kepentingan Anda sendiri ya, rumah Anda sendiri ya. Supaya gini, kalau menurut saya yang namanya kita udah kuliah konversi energi ya, kalau dulu namanya conservation and conversion kan. Dan itu bagus banget Pak sebetulnya, namanya itu cocok buat kita. Karena mengetengahkan kemudian apa ya, kalau menurut saya logika kita sekarang bukan sekedar bikin energi itu ada, tapi juga menghemat energi. Saving energi, mengkonserv energi. Jadi pakai energi itu yang efisiensinya tinggi. Yang penting-penting aja, yang nggak penting jadi yang mubazir segala macam kita matiin. Nah, itu harus jadi sifat kita. Bukan sekedar kita nih lo dibayar terus bikin audit energi, kemudian bisa bikin enggak. Itu memang harus jadi sifat kita setiap hari. Jadi habit ya. Jadi habit. Jadi kebiasaan. Nah, sekarang rumah Anda sendiri coba. Kan udah belajar konversi energi. Saya udah kasih ide. You pasang timer 50.000 cuma 100.000. Tapi penghematannya terus-menerus. Sekian kWh terus-menerus hemat. Nah, itu harus jadi kebiasaan kita. Sehingga energi kan bukan masalah. Kalau saya sebetulnya sangat concern di bidang thermal, heat recovery dan sebagainya ya. Tapi juga di listrik yang setiap hari kita temuin. Jadi kalau Anda saya tahun 80 di Perancis, di setiap gedungnya nih, setiap gedungnya itu dipasang sensor. Jadi kalau kita naik tangga gitu masuk sebuah satu lantai gitu, ya, mula-mula dia gelap, tapi begitu kita masuk dia jadi terang. Nanti kita pergi dia mati sendiri. Gitu.
Kenapa begitu? Karena untuk menghemat energi. Nah, energi di sana sangat diperhitungkan. Dan kemudian gedung-gedung yang punya sistem energi yang efisien dapat insentif penurunan harga listriknya. Ya, itu dia. Insentifnya itu harus ada. Jadi orang semua berpikir untuk bisa menghemat kan. Ya. Nah, sekarang lepas daripada itu semua, Anda insentifnya adalah rekening Anda rekening listrik Anda bisa berkurang. Kalau bisa Anda bertaruh aja sama mama papa di rumah. Nanti kalau rekening listrik berkurang sekian persen, duitnya buat saya ya. Gitu. Nah, jadi uang saku tambahan. Jadi uang saku. Tapi buktikan bahwa di rumah Anda bisa menghemat energi. Kemudian jadilah manajer. Manajer apa? 1 energi, 2 environment. Jadi di rumah Anda jadi manajernya. Ini harus dihemat loh. Ini harus dihemat loh. Ini harus ini. Ini saya pasangin ini ya. Nah, terus saya dikasih ide sama Pak Danardono nih. Udah lama. Kita lagi nungguin apa berdua gitu ya. Dia bilang gini, saya menghemat di rumah katanya. Menghemat gimana? Kulkas saya ya, malam tuh saya matiin katanya. Dari jam 12 sampai jam 5 pagi. Ya. Jadi saya menghemat 5 jam. Dari 24 jam. Jadi kalau 6 jam dari 24 jam aja, andaikan malam mulai jam 11 malam boleh aja, atau nyalainnya jam 6 pagi di mana kegiatan udah mulai ada ya. Jadi 5 jam dia bilang. Kalau 6 kan berarti Anda menghemat 25% kan dari kulkas itu. Ya. Nah, coba lihat kulkas. Di rumah saya nih, walaupun cuma katakanlah isi keluarga cuma berdua atau bertiga ya, tapi kulkasnya ada 2. Isinya daging melulu di atas. Kemudian yang satu saya main lagi ke rumah Prof Rali ngabisin isi kulkas itu. Tapi yang satu kulkas tuh tingginya lebih tinggi dari saya. Anda bayangin kan? Saya pasangin lah itu. Udah lama nih. Saya pasangin matiin jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Kemudian Pak Iman tahu ya, rumah saya nggak pakai AC. Iya, jadi tahu. Saya sama AC. Nah, bandingin listriknya sama tetangga. Nggak usah dibandingin deh. Karena kita sekarang pakai listrik yang prabayar ya. Prabayar. Listrik prabayar pakai nomor begitu. Listrik tetangga tuh tiap habis bulan dia selalu bunyi. Mesti ngisi lagi. Padahal dia rumahnya lebih kecil. Kenapa? Karena dia pakai AC. Ada 2 kamarnya pakai AC. Jadi rumah saya relatif lebih besar ya, katakan lebih besar, tapi nggak pernah bunyi. Karena kita bayar listriknya lebih murah. Jauh lebih murah daripada tetangga-tetangga kita. Padahal mereka rumah lebih kecil, tapi karena pakai AC, mungkin juga karena pengurangan kulkas itu. Nah, sekarang bulan puasa. Jadi timer kulkas saya tukar. Jadi jam 12 sampai jam 3 pagi, sahur ya, mati. Terus nyala lagi, pagi ini. Jam 8 orang-orang udah pada pergi ngantor dan sebagainya, nyala lagi sampai jam 12. Jadi tetap jumlah jam pengurangannya, misalnya 5 atau 6 jam, tetap ada walaupun bulan puasa. Nah, kalau nggak kita kurangin kan pada waktu kita sahur kan dia mati. Nah, ini nyala dia. Dengan demikian listrik rumah kita berkurang banyak. Nah, saya kasih ide ini supaya Anda jalankan. Kenapa? Karena seperti saya sering ngomong, kita nih terlalu banyak teori ngomong-ngomong doang. Paham ya? Ngomong melulu di kelas ngomong, ini yang dijalankan nggak ada. Nah, jalankanlah untuk rumah Anda. Tadi kalau saya bilang tadi, Anda jadi manajer energi dan environment di rumah. Bilang sama papa mama, saya jadi manajernya. Ya. Jadi saya bilang, kalau ini matiin, mati, ini nyala, ini. Saya pasang timer dan sebagainya dengan maksud untuk menghemat energi. Berarti kita mengurangi emisi. Berarti kita semua, katakanlah, secara individu itu sudah berpartisipasi pada pengurangan emisi. Nah, inilah yang sebetulnya gunanya kuliah konversi energi. Ini harus Anda tularkan kemudian kepada keluarga, pada adik, pada kakak, jelaskan semua masalah energi ini yang sudah Anda dapat di sini. Bukan persoalan gedung-gedung aja, bukan persoalan ini aja, tapi di rumah pun harus kita jalankan.
Kemudian habit kita pun harus kita rubah agar mengkonserv energi, menghemat energi, saving energi, recovery energi. Nah, kalau ada kesempatan lagi nanti suatu saat saya akan bicara heat recovery di inkubator yang banyak banget akibatnya. Ya. Tapi mungkin ini sudah akhir waktu, tapi lain kali kita ambil kesempatan mungkin setengah jam gitu untuk bicara tentang heat recovery di inkubator. Mungkin sekian dari saya, Pak Iman. Pak Anas, terima kasih saya dikasih kesempatan. Luar biasa, terlambat. Saya tahu Prof. Raldi hadir. Terima kasih. Iya, tadi saya on off jadi nongol terus hilang lagi karena nggak bisa connect di komputer saya yang satu ini yang desktop. Jadi saya kemudian nanti tentu harus siapkan dong waktu buat Prof. Raldi setengah jam tadi. Heat recovery nanti di inkubator. Kita siapkan, Prof. Nggak usah khawatir. Bulan baru setengah jam aja. Gitu. Ya, cukup. Karena itu kemudian kalau menurut saya, ini seperti visi misi saya ya, Anda dari muda, nih, kalau bisa sudah punya visi dan misi. Banyak di antara kita, mohon maaf orang tua dosen-dosen sekalipun, nggak punya visi misi pribadi, nggak punya. Kalau boleh saya kasih contoh, visi misi pribadi yang paling besar dan paling hebat itu adalah Bung Karno. Karena apa? Karena visi misinya dia adalah Indonesia Merdeka. Akibatnya apa? Indonesia merdeka kan? Akibatnya kita bisa ketemu di kelas ini dengan apa namanya sebuah kebebasan gitu. Coba kalau kita jadi bangsa yang terjajah, mungkin kita nggak akan bisa bicara seperti ini sekarang. Nah, Bung Karno tuh waktu jadi mahasiswa udah punya visi. Visinya Indonesia merdeka. Waktu dia jadi mahasiswa itu kira-kira tahun 20 sampai tahun 30. 26 27 tahun 26 27 1926 ya. 27 dia selesai. Tahun 30 dia di penjara, ya, itu dia udah bilang di pengadilan, saya ingin Indonesia merdeka. Tahun 45 Indonesia merdeka. Coba Anda bayangin, visinya yang luar biasa besar bikin Indonesia merdeka. Jadi Anda secara pribadi harus punya misi, jadi sesuatu yang besar gitu ya. Kenapa begitu? Karena Anda mahasiswa Universitas Indonesia. You are the leader of tomorrow. Ingat ini, dan semua terjadi ini. Anda akan jadi leader suatu saat, 10-15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Anda harus punya visi besar, big dream saya bilang. Nah kalau enggak, Anda akan bekerja cari duit aja. Ya, nah, ada satu kalimat saya bilang, singa raja hutan tahu ya, jalannya sendirian aja. Nah domba jalannya bergerombol. Orang lain itu orang rata-rata bergerombol sana. Anda jalan sendirian aja karena Anda leadernya, Anda pionirnya. Nah saya ingin semua mahasiswa saya menjadi pionir. Menjadi leader. Bangsa kita sangat butuh orang-orang yang punya visi yang begitu. Dan menurut saya itu contoh yang paling bagus tuh Bung Karno. Nggak ada lagi. Bahkan di dunia Bung Karno hebat loh. Waktu saya ke Perancis diskusi sama orang Afrika, dia ingatnya cuma satu nama, Soekarno. Di tahun 55, konferensi Asia Afrika kan. Dia ingatnya cuma itu. Anda bayangin, dia tokoh dunia. Nah inilah contoh yang paling bagus yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Terima kasih Man, udah habis waktu nih. Saya serahkan kembali kepada Anda. Luar biasa. Ini closing-nya luar biasa. Jadi buat adik-adik mahasiswa ini luar biasa. Luar biasa Prof. Raldi sampaikan. Jadi ibda binafsih ibaratnya gitu. Jadi dimulai dari sendiri. Jadi nggak cuma ngomong Prof. Raldi ini. Jadi saya udah pernah, mungkin 3-4 tahun yang lalu saya main ke sana tuh ya, rumah Prof. Raldi. Wah gila ini rumah nggak pakai AC hebat banget. Ternyata ya bisa kita nikmati sekarang. Dan ini sebenarnya buat challenge buat kalian semua. Bisa aja nih Prof. Raldi ini jadi tugas 04 buat mereka. Nanti akan saya ramu dulu. Ya. Akan saya ramu dulu supaya benar-benar real gitu tugasnya. Ya. Jadi buat hari ini nanti akan saya sampaikan. Mungkin hari ini saya cukupkan ya. Tak ada lagi. Jawab nih karena sudah hampir zuhur kita waktunya Prof. Raldi ya. Ya tutup ya. Terima kasih Prof. Raldi. Ya, terima kasih. Sampai ketemu. Nanti rekamannya akan saya kirim ya. Mungkin saya stop dulu nih recordnya. Ini nyaris nih baterainya habis nih baterai saya. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.